Industri barang konsumsi di Indonesia saat ini masih menghadapi tekanan daya beli, terutama dari segmen menengah ke bawah yang semakin selektif dalam berbelanja akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan ketidakpastian ekonomi. Hal ini mendorong fenomena downtrading di mana konsumen beralih ke produk yang lebih terjangkau. Meski demikian, segmen atas tetap relatif kuat dan menjadi pendorong utama pertumbuhan, khususnya untuk produk premium dan berbasis kesehatan. Menariknya, di tengah kondisi tersebut, industri sarang burung walet justru menunjukkan pertumbuhan yang solid. Hal ini didorong oleh meningkatnya tren wellness dan konsumsi produk kesehatan, terutama dari pasar ekspor seperti China yang menyerap mayoritas permintaan global. Indonesia, sebagai produsen utama dunia, diuntungkan dari tren ini. Terlebih dengan adanya pergeseran ke produk bernilai tambah seperti minuman siap konsumsi dan suplemen berbasis bird nest. Dengan kata lain, meskipun daya beli domestik melemah, permintaan global dan tren kesehatan menjadi penopang utama pertumbuhan industri ini. Indonesia merupakan pemasok terbesar sarang burung walet di dunia, dengan kontribusi sekitar 80% dari total supply global. Menariknya, permintaan saat ini tidak hanya datang dari konsumen usia tua, tetapi juga kalangan muda dengan daya beli tinggi, sehingga pasar ini mengalami peremajaan. Selain itu, tren global terhadap kesehatan dan wellness juga semakin memperkuat permintaan. Produk seperti suplemen kesehatan, minuman kolagen, dan functional food semakin populer. Di Indonesia sendiri, pasar suplemen diproyeksikan tumbuh signifikan dari USD 3,2 miliar pada tahun 2024 menjadi USD 4,7 miliar pada tahun 2030, yang menjadi peluang besar bagi RLCO. Strategi RLCO menjadi menarik karena mereka tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mengembangkan produk bernilai tambah melalui brand Real Food. Produk mereka mencakup bird nest jelly, minuman siap konsumsi, collagen powder, hingga chicken bone broth yang dikemas dalam format modern seperti ready to drink, ready to eat, dan powder product. Selain China, mereka telah masuk ke Thailand pada tahun 2025 dan berencana ekspansi ke Vietnam pada tahun 2026, serta menargetkan pasar Amerika Serikat dan Filipina dalam jangka menengah. Ke depan, prospek pertumbuhan RLCO didukung oleh 3 faktor utama. Pertama, permintaan ekspor yang tetap solid, khususnya dari China. Kedua, pertumbuhan segmen consumer good yang saat ini masih berada di kisaran 15-20% dari total pendapatan, namun berpotensi meningkat signifikan. Ketiga, inovasi produk berbasis kolagen dan protein alami yang memperkuat posisi perusahaan di sektor health and wellness. Dari sisi kinerja, RLCO mencatat pendapatan financial year 2025 sebesar 635 miliar rupiah, tumbuh solid, meningkat 19,8% year on year. Pertumbuhan ini terutama didukung oleh segmen processed nest yang membukukan pendapatan sebesar 531 miliar rupiah atau meningkat 10,5% year on year, serta lonjakan signifikan pada segmen consumer good menjadi 105 miliar rupiah atau meningkat 109% year on year. Hal ini mencerminkan perbaikan produk mix, di mana kontribusi segmen consumer good meningkat menjadi sekitar 16% dari total pendapatan pada financial year 2025, dibandingkan 9% pada financial year 2024. Dengan demikian, laba bersih tahun 2025 tercatat sebesar 41 miliar rupiah, meningkat 339% year on year. Ke depan, perusahaan diproyeksikan mencatat pertumbuhan yang solid dengan estimasi revenue mencapai sekitar 773 miliar rupiah pada tahun 2026 dan 952 miliar rupiah pada tahun 2027 atau setara dengan CAGR sekitar 21% dalam periode 2024 sampai 2027. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan volume penjualan semi-processed seiring dengan kuatnya permintaan ekspor, khususnya dari China yang menyerap lebih dari 80% permintaan global, serta akselerasi segmen consumer good yang diproyeksikan meningkat kontribusinya. Dari sisi bottom line, net profit diperkirakan tumbuh signifikan,
mencapai sekitar 54 miliar pada tahun 2026 dan 77 miliar rupiah pada tahun 2027 yang mencerminkan CAGR yang jauh lebih tinggi dibandingkan top line. Hal ini didorong oleh pergeseran product mix ke arah consumer good yang memiliki margin lebih tinggi dibandingkan produk semi-processed serta efisiensi operasional yang tercermin dari proyeksi penurunan OPEX ratio. Selain itu, margin operasi diproyeksikan meningkat secara bertahap dari 11 hingga 12% pada tahun 2025 menjadi 13% pada tahun 2027. Seiring dengan meningkatnya kontribusi produk bernilai tambah dan ekspansi ke pasar ekspor baru seperti Vietnam dan Amerika Serikat. Jadi Sobat Samuel, RLCO tidak hanya cerita tentang sarang burung walet, tetapi tentang bagaimana sebuah brand lokal bisa naik kelas melalui inovasi produk dan ekspansi global di tengah tren health and wellness yang terus berkembang. Jangan lupa, selalu percayakan portofolio investasimu bersama Star by Samuel Sekuritas Indonesia.